Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin ila yaumiddin. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa 'ada lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Pertama-tama kita panjatkan syukur alhamdulillah atas berkat rahmat Allah. Pada pagi menjelang siang ini kita sama-sama ditakdirkan bisa berjumpa silaturahmi di tempat yang mulia, Masjid Al-Mutawwir, daerah sekitar perumahan KS. Mudah-mudahan dengan wasilah ini kita sama-sama mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada pengurus DKM dan juga seluruh jajarannya, andai tolan, para kesepuhan, para kiai, para ustadz, ibu-ibu semuanya yang kami muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami diberikan kepercayaan untuk menyampaikan tema, yaitu mencetak generasi unggul bermartabat. Generasi unggul dan bermartabat dengan semangat iman wal Islam. Mungkin bisa kita katakan bagaimana membentuk generasi yang kuat, unggul dan bermartabat dalam naungan iman dan Islam. Kita sebagai orang Islam memberikan suatu komitmen bahwa contoh yang diperlihatkan, ditampilkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah bagaimana seorang Luqman Al-Hakim mendidik generasi penerus, mendidik anak-anaknya supaya kuat dalam mengarungi kehidupan, tentunya dengan dasar iman dan Islam. Sebelum kita melihat sejarah atau bagaimana jejak langkah daripada Luqman Al-Hakim, tadi saya sampaikan muqaddimah dalam Al-Quran ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwalun. Orang-orang terdahulu minal muhajirin wal ansor, di antara kalangan muhajirin dan ansor, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya mereka, orang-orang muhajirin dan ansor, dia bi ihsan, dalam kondisi berbuat baik
orang-orang yang baik hatinya. Kemudian radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, waradu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah berjanji, wa'adalahum jannatin, dan Allah persiapkan bagi mereka jannat, surga, surganya Allah, tajri tahtahal anhar, itu surga ada air yang mengalir, ya, di bawahnya ada sungai-sungai, abadan, selama-lamanya. Dalikal fauzul azim, itu merupakan kebahagiaan yang sangat agung. Kenapa saya sampaikan tentang muhajirin dan ansor? Adalah generasi yang kuat, generasi yang dipersiapkan oleh Rasulullah, generasi yang unggul, karena memang itulah hasil karya Nabi Muhammad yang mencetak generasi membentuk iman Islam yang handal. Nabi mengatakan, khairun nas, sebaik-baiknya manusia adalah qarni, di masaku, zaman Rasulullah, zaman sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian berlangsung ke berikutnya, artinya semakin menurun tuh. Tsummal ladzina yalunahum, zaman sahabat, zaman tabi'in, terus sampai sekarang semakin mungkin secara kualitas ada pengurangan, tetapi Allah berikan rahmat kepada kita umat Islam bahwa setiap satu abad orang Islam diberikan namanya mujaddid, pembaharu, untuk menegakkan li'ilai kalimatillah, menegakkan kalimat-kalimat Allah. Para bapak dan para ibu semuanya rahimakumullah, ada beberapa hal, ya, mungkin 8 larangan, ya, sekitar 8 atau 7 larangan bagi orang tua yang kita diwaspadai jangan sampai berbuat yang kira-kira anak kita menjadi buruk akibatnya. Yang pertama, jangan suka meremehkan anak, ya. Jangan suka meremehkan anak, merendahkan anak. Kita kadang-kadang sebagai orang tua mengejek kepada anak kita. Mungkin mengatakan dengan nada mengejek. Misalkan, kamu ini katanya kerdil amat gitu ya, bodoh. Nah, itu kan kata-kata merendahkan, nggak boleh tuh. Nanti anak kita akan menjadi apa? Akan merusak konsep diri anak menjadi minder. Nah, hindari seorang bapak ibu, orang tua ya, mengucapkan kata-kata merendahkan anak. Coba pacu anak itu termotivasi, menggeliat dalam potensi kepribadiannya. Yang kedua, jangan pernah mengancam, ya. Bapak dan ibu jangan suka mengancam tentang diri anak, diancam. Awas katanya. Nah, kata awas itu namanya berarti membuat anak jadi penakut itu. Ancaman itu bisa menggoyahkan konsep diri. Artinya ini kalimat-kalimat yang membuat efek negatif. Bahkan dengan mungkin ancaman pukulan, ancaman siksaan gitu ya. Kemudian yang ketiga, jangan pernah menipu kepada anak, membohongi kepada anak. Ini contoh kecil ya. Anak kita di bawah nih,
supermarket gitu ya, ke pasar gitu anak kita. Kata anaknya, "Bu atau Bapak, pengen beli itu," katanya beli permen. Misalkan gitu ya. Lihat permen atau lihat makanan. Kata bapaknya, "Nanti di depan." Nanti di depan gitu ya, nanti di depan. Ternyata sampai pulang tidak pernah beli. Ngebohongin itu. Anak kita minta sesuatu dijanjiin dengan nanti dan nanti, padahal faktanya tidak terlaksana. Nah, itu namanya berarti nanti ini anak ini akan berpola pikir dididik jadi pembohong itu. Karena orang tuanya mengajarkan tentang kebohongan atau menipu. Yang keempat, ya kita sebagai orang tua jangan pernah memaksa anak mengobral janji. Ya. Kenapa ini? Ya, agama kita kan juga mengajarkan tentang fleksibel. Tidak ada paksaan. La ikraha fid din. Agama itu, agama Islam adalah agama yang memang lembut, luwes, tidak ada paksaan. Dan harus berjanji, kamu harus A, harus B gitu ya. Coba kita berikan pemahaman, kata-kata yang kira-kira logis gitu kan, argumentatif. Nanti anak itu kan akan paham. Jangan ada paksaan yang membuat anak jadi tertekan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah jangan terlalu melindungi anak. Melindungi ini artinya berlebihan gitu. Nanti anak kurang mandiri, ya kan? Anak kurang mandiri nanti. Sikap yang terlalu melindungi akan merusak dasar konsep kepribadiannya. Bahkan nanti anak itu kurang pede dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang akan dilaksanakan. Kemudian sebagai orang tua untuk mencetak generasi yang kuat, ya, yaitu jangan terlalu banyak bicara, sementara memberikan contoh kurang, ya kan? Ini kita mungkin bisa misalkan, nah yuk, misalkan sholat asar tuh, sholat maghrib, gitu kan? Ngomong aja gitu. Sementara orang tuanya tidak sholat, nah itu gimana tuh? Ngajak anaknya sholat di masjid, tapi orang tuanya duduk saja. Nah, berarti terlalu banyak ngomong, perintah-perintah, sementara tidak ada pelaksanaan. Maka Allah mengancam dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa Anda mengatakan ma la taf'alun, apa-apa yang kamu tidak kerjakan? Kabura maqtan, maka besar laknat Allah. Kabura maqtan inallahi an taqulu ma la taf'alun, amat besar ya laknat Allah. An taqulu ma la taf'alun, kamu berbicara sesuatu sementara tidak melakukannya. Ini ancaman dari Allah bagi mereka yang hanya berani menyuruh sementara dirinya tidak melakukannya. Kemudian ada lagi yang berikutnya adalah orang tua jangan terlalu memanjakan anak. Jangan terlalu memanjakan anak. Anak dimanja. Segala macam yang diinginkan dipenuhi. Ya. Sampai-sampai anak minta-minta yang berlebihan dipenuhi. Anak SD minta motor, Mbak.
Ya, anak SD minta motor, Bu, minta motor katanya untuk mana-mana. Masih SD. Karena dia anaknya minta begitu, orang tua bener-bener memenuhi. Karena sayangnya gitu, tapi sayang berlebihan. Sayang yang menjadikan bencana. Apa akibatnya? Anak SD pakai motor kemana-mana kan, itu kan cilaka, khawatir itu. Maka seorang bapak ibu jangan takut kepada anak untuk membimbing anak kita supaya selamat ya dalam kehidupannya itu. Mungkin ya 7 macam ya. 7 macam hal yang kita sebagai orang tua waspada dalam menghadapi anak. Ada lagi nih yang ke-8. Ini mah mungkin sifatnya relatif ya, relatif. Jadi seorang bapak dan ibu jangan terlalu menuntut ya, menuntut yang berlebihan ya, menuntut buta gitu, menuntut yang diinginkan padahal anak belum mampu gitu tuh. Kamu harus misalkan ya A, B, C. Nah, kalau tidak disanksi misalkan. Nah, padahal kan anak kan punya keterbatasan IQ, tenaga. Nah, itu artinya nanti kalau kita banyak menuntut, beban mental si anak itu. Tapi berikan kelonggaran kepada anak kita ya, supaya anak kita tidak tertekan gitu batinnya. Banyak kasus ya, karena orang tuanya kasar gitu kan, orang tuanya bengis, menuntut anak supaya A, B, C, akhirnya anaknya jadi stres gitu tuh. Timbulnya apa? Penyakit mental. Itu dari referensi yang saya dapatkan ya, sebagai mukadimah ya, 8 hal yang mesti diwaspadai ya, sebagai anak jangan sampai salah jalan. Para bapak dan ibu rahimakumullah, kita kembali kepada ayat Al-Qur'an tadi ya, dalam surat Luqman ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahni wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Sebagai bahan buat kita mencetak generasi yang kuat iman Islamnya, sebagaimana Allah contohkan dalam Al-Quran, diabadikan dalam Al-Quran tentang sosok seorang yang hebat bernama Luqman. Siapakah itu Luqman? Siapakah Luqman itu? Luqman Al-Hakim adalah seorang bapak yang benar-benar punya kepribadian yang luhur, dan dia adalah yang dikatakan ahli hikmah.
Dalam sebuah kisah dinyatakan yang pernah saya baca bahwa Luqman ini fisiknya, maaf ya, memang katanya itu dengan warna kulit hitam, orang hitam, tetapi mulia akhlaknya dan menjadi panutan umat. Sampai-sampai itu banyak orang dari mana-mana datang ke Luqman ini pengen belajar, mendengarkan kalimat-kalimat nasihat. Bahkan dari jauh-jauh orang berbondong-bondong ke tempatnya Luqman, pengen mendengarkan tausiah-tausiahnya. Padahal secara fisik dia itu orang hitam. Artinya jangan lihat fisiknya. Selama dia orang mulia, orang soleh, tetap wajib dihormati. Innallaha la yangduru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa, walakinallaha yangduru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat kepada apa? Qulub, hati, dan amal perbuatan Anda. Nah, Luqman ini orang yang soleh, yang kata-katanya bermutiara. Di mana-mana banyak orang datang ke tempatnya Luqman hanya ingin mendengarkan tentang berbagai macam kalimat-kalimat luhur, kalimat-kalimat nasihat. Nah, bagaimana? Ini ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan Luqman ini adalah Nabi Allah gitu tuh. Cuman bukan termasuk Rasul gitu ya, Nabi Allah. Yang kedua punya pendapat dia tuh orang biasa, bukan Nabi, bukan Rasul gitu, tapi orang yang sangat soleh. Sehingga diabadikan dalam Al-Quran menjadi sebuah nama surat Luqman. Nah ini sekarang kita lihat kalimat Allah tentang Luqman. Tadi dalam kalimat surat Luqman ayat 12. Walaqad ataina, dan sungguh kami berikan Luqmana, kepada Luqman. Allah berikan anugerah kepada Luqman al-hikmah. Allah berikan hikmah. Apa tuh hikmah? Hikmah adalah pandangan-pandangan luhur, kalimat-kalimat mulia yang menjadi panutan umat. Nasihat yang bermakna. Ada yang mengatakan bisa, mungkin kalau pendapat saya, qaulan sadida, ucapan yang berbobot, ucapan yang bermakna untuk kehidupan. Tuh, hikmah tuh. Ya. Bukan ahli hikmah yang biasa di kampung itu ya, bukan ya. Minta-minta air, ya, minta-minta benda, bukan. Ini mah hikmah ini kata-kata mutiara yang menjadi panutan buat panduan hidup. Dia mengatakan aniskur lillah, hendaklah bersyukur kepada Allah. Berarti Allah menyuruh kepada Luqman supaya menjadi orang yang ahli syukur. Allahumma ja'alna min ahli syakirin, Allahumma ja'alna min ahli sabirin. Tuh, Luqman adalah manusia yang pintar bersyukur kepada Allah, sehingga menjadikan dirinya ditempatkan yang mulia, yaitu orang-orang yang hebat, yang ahli di bidang hikmah dalam mengungkapkan kalimat-kalimat agama yang luhur. Kemudian wa may yashkur fa innama yashkur nafsi.
Wa may yashkur, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, fa innama yashkuru li nafsih, maka sesungguhnya dia bersyukur itu kebaikan buat dirinya. Nah, jadi konsep hidup itu ada dua kalau pengen bahagia: bersyukur dan bersabar. Diberikan kenikmatan, ya kan? Apa mungkin kesehatan, naik pangkat, ya kan? Diberikan anugerah harta yang berlimpah, bersyukur kepada Allah. Nah, bagaimana bersyukur itu? Kalau dikatakan bersyukur berarti menggunakan harta kita, menggunakan kenikmatan yang kita miliki ini dari Allah, digunakan untuk hal-hal yang bermakna, digunakan untuk kebaikan. Artinya jangan sampai anugerah Allah ini dijadikan alat kemaksiatan, tapi sebaliknya digunakan untuk kebaikan, kemaslahatan. Itu adalah syukur. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Dan barang siapa yang kafir, artinya tidak syukur kepada Allah, fa innallaha ghaniyun hamid, sesungguhnya Allah adalah maha kaya dan maha terpuji. Itu ayat 12. Sekarang ayat yang ke-13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa idh qala Luqman, tatkala Luqman berkata libnihi kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan dia menasihati anaknya. Apa kalimat Luqman? Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Nasihat orang tua, bapak dan ibu wajib katakan kepada anak, la tusyrik billah, jangan musyrik kepada Allah, jangan menyekutukan kepada Allah. Ini pertama nih ya, yang pertama kita ajarkan kepada anak adalah jangan musyrik, mangga. Artinya iman menjadi pokok. Jangan sampai anak kita menjadi manusia-manusia yang salah akidah gitu. Itulah yang menjadi modal awal masalah keimanan. Kenapa agama kita mengajarkan dalam kalimat Quran, misalkan innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, ya kan? Dalam surat At-Taubah. Karena akidahnya. Kenapa dikatakan najis? Karena kotor akidahnya, menyembah kepada yang bukan semestinya, menyembah kepada selain Allah, padahal yang benar adalah hanya menyembah kepada Khalik, pencipta alam raya, itu Al-Wahid, Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi ini mah harus komitmen tegas gitu. Ya, bukan berarti kita nggak menghargai agama lain gitu ya, tetapi menjadi pokok masalah akidah mah wajib disampaikan. Jangan ragu-ragu untuk keselamatan kita. Jangan menyimpang, jangan menyembah kepada selain Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah kedoliman yang sangat dahsyat, dolim yang sangat besar. Jadi banyak bentuk-bentuk kedoliman, tetapi yang paling tinggi adalah dolim karena menyembah kepada selain Allah gitu. Pertama tuh, itu adalah berarti generasi yang kuat adalah generasi yang beriman kepada Allah
hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Luqman menyampaikan tentang arti penting melihat jasa-jasa orang tua. Kenapa mengucapkan kata-kata lihat bagaimana jasa-jasa bapak ibumu? Nanti mikir, anak kan mikir kan ya, menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Apa kalimatnya? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia tentang kedua orang tuanya. Tuh. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Ibunya mengandung ya dalam kondisi lemah dan lemah. Kemudian wa fisaluhu fi amain, ibunya menyapih anaknya dalam waktu umur 2 tahun. Tuh. Jadi kalau kita melihat jasa-jasa orang tua, mudah-mudahan mikir gitu kan ya. Jangan sampai menjadi anak yang durhaka. Aniskurli, bersyukurlah kepadaku, kepada Allah, wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu. Jadi kalau kita punya anak, diajari anak tuh supaya paham bagaimana perjuangan orang tua semenjak dalam kandungan sampai bayi sampai besar. Kalau paham, nanti akan mencetak generasi yang berbakti kepada orang tuanya. Coba lihat Bapak Ibu ya, orang-orang hebat tuh, orang-orang besar, tingkat dunia, tingkat nasional yang berhasil menjadi orang-orang yang berkualitas. Lihat, ternyata mereka adalah orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Kalau kita coba-coba menyakiti orang tua, ya, tanpa dasar menyakiti orang tua, hidupnya tidak bahagia. Awas, hati-hati tuh. Manusia-manusia yang durhaka kepada orang tuanya, hidupnya tidak akan bahagia. Maka hati-hati, jangan sakiti orang tua kita. Lebih-lebih ibu kan, ummuka, wa abuka. Kenapa? Itulah orang yang sangat berjasa. Ya, kita harus berbuat baik, menyantuni ya kepada orang tua kita. Itu perintah yang disampaikan oleh Luqman. Ilayal masir, kepada Allah lah bakal tempat kembali. Sekarang ada pertanyaan, kenapa itu bayi kalau menyapi umurnya 2 tahun, Bapak Ibu? Kenapa tuh? Karena makanan yang terbaik bagi bayi adalah air susu ibu. Seluruh makanan itu kurang baik untuk bayi ya. Maka yang kita harus perbaiki gizi dari ibunya. Nah gitu. Pokoknya tidak ada bandingannya. Untuk bayi, konsumsi yang terbaik adalah ASI, air susu ibu. Sekarang lihat orang-orang yang karir itu ya, perempuan-perempuan apa? Karir, wanita karir. Karena mengejar karir sampai anaknya kurang diberikan ASI.
Apa yang timbul? Nanti diberi susu sapi. Itu kurang bagus. Coba lihat, mungkin ilmu kesehatan ya, kedokteran. Yang paling bagus adalah sempurna 2 tahun. Jangan sampai ibu, ya para ibu males atau mungkin punya pikiran-pikiran macam-macam. Katanya lah, nanti katanya kalau 2 tahun nyusuin anak, nanti susunya semakin lembek katanya ya. Misalkan gitu. Fisiknya atau payudaranya rusak misalkan atau semakin jelek. Bu, enggak begitu. Justru kalau misalkan payudara itu ada semacam ini ya, istilahnya hembusan-hembusan dari anak, itu membuat semakin bagus ya. Semakin bagus, bukan jelek. Jangan takut, walaupun 2 tahun nyusuin anak, yakin semakin bagus fisiknya. Bukan berarti sebaliknya, bukan semakin jelek. Jadi jangan salah pemahaman atau pola pikir yang salah. Akhirnya apa? Anaknya ya dibiarkan mengkonsumsi yang lain-lain, ya kan? Padahal mah Allah sudah berikan anugerah. Ibu-ibu yang punya anak bayi itu kan diberikan tuh berlimpah ya, namanya ASI. Agama kita itu mengajarkan yang luar biasa sampai ke masalah-masalah konsumsi anak. Makanya kalau misalkan menyapinya 2 tahun, ya kan? Jika langsung misalkan mengandung lagi ya, mengandung. Ditambah tuh 9 bulan, berarti kurang lebih perbedaannya itu sekitar 2,5 tahun ya. Atau hampir 3 tahun itu. Kalau langsung misalkan punya adik gitu, ya mungkin antara 2 tahun sampai 3 tahun. Bu, itu yang paling cepat. Para bapak dan ibu rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah surat Luqman ayat 14 ya. 15. Ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan apabila kedua orang tuanya memaksamu, mungkin ada orang tua yang memaksa kepada perbuatan syirik ya. Ala antusrika bimi, ala antusrika bi ma laisa laka bi ilmun. Orang tua apabila mengajak anaknya berbuat syirik, maka tidak ada istilah mengikuti. Karena itu adalah ma laisa laka bi ilm, sesuatu yang tidak ada pengetahuan. Maka fala tuti'huma, kita sebagai anak pinter-pinter bagaimana
ya menolak dengan cara halus gitulah, cara-cara yang kira santun gitu. Kalau ajakannya syirik, nah itulah akidah yang benar. Tetapi wasahibhuma, tetap bersahabat ya, bersahabat kepada orang tua yang bagus di dunia, dalam urusan dunia. Watabi, ikutilah sabila man anaba, jalan orang yang kembali kepada Allah. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepada Allah lah tempat kembali. Fau nabiukum, maka aku berikan kabar kepada anda sekalian, bima kuntum ta'malun, apa-apa yang kamu sekalian ketahui. Nah, ada kalimat lain nih. Perintah untuk sholat 5 waktu. Masing-masing agama kan punya ya dasarnya kan ya. Kalau kita umat Islam 5 waktu, mungkin kalau yang agama lain sholatnya mungkin beda gitu kan, waktunya dan sebagainya. Intinya sholat menghadap Allah. Artinya ini apa? Kita sebagai anak mencetak generasi itu jangan lupa kepada Allah gitu ya. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis sholat, kerjakan sholat. Wa'mur bil ma'ruf, perintahlah perbuatan yang ma'ruf. Wanha anil mungkar, jauhi daripada kemungkaran. Bayangkan Bapak Ibu, karena ini merupakan kewajiban yang pokok ya, dalam kondisi apapun tetap sholat selama kita akalnya sehat ya kan, Islam, balik dan berakal sehat. Nah itu Islam, balik, gak balik dan berakal sehat. Maka seorang bapak atau ibu jangan sampai anak kita dibiarkan tidak sholat. Nabi mengancam. Apa ancamannya? Al-farqu bainal muslim wal kafir as-sholah. Jurang pembeda antara dia Islam ataupun kafir itu adalah tergantung sholatnya. Pemisah, pembeda antara dia muslim atau kafir tergantung sholatnya. Bagaimana cara mengajarkan anak tentang sholat, Bapak Ibu? Nabi mengajarkan muru auladakum bisolah. Perintahlah anakmu, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, muru auladakum bisolah. Perintahlah anak-anakmu sholat. Tuh, Nabi Muhammad mengatakan seperti itu. Kapan waktunya? Ingda sampai sinin. Waktunya umur 7 tahun. Di bawah itu diajak aja diajak. Yuk nong, kamu sholat ya ke masjid tuh ya. Diajak. Sambil lihat-lihat orang sholat. Mungkin di sana mungkin ya sambil santai gitu kan. Itu Nabi mengatakan muru auladakum bisolah. Perintahlah anakmu sholat. Kapan? Ingda di waktu sab'i sinin 7 tahun. Tuh lisan ngomong nong, ding sholat, yuk sholat gitu. Dasar dohor kah? Mana sholat masjid ya? Atau di rumah kalau ada halangan mungkin hujan dan sebagainya. Wadribuhum, dan pukullah anakmu. Nah pukul nih, bukan pukul yang membuat bencana ya, bukan pukulan yang membuat cedera, bukan. Wadribuhum, pukullah anakmu. Kalau tetap nggak mau sholat, umur 10 tahun, wadribuhum ingda asri sinin, asri kan 10 tahun. Ketika anaknya umur 10 tahun tidak sholat, terpaksa. Coba gak Bu, 7 tahun ya? 7, 8, 9, 3 tahun secara lisan. Nah, ibu-ibu bapak-bapak ngomong kepada anaknya, ngomong aja lisan, nong sholat, deng sholat, nah dek sholat, tanah.
Nah, itu 3 tahun ngomongnya, 3 tahun lisan tuh. Ternyata 3 tahun nggak mempan, Bapak Ibu ya, belum sadar gitu. Mencapai umur 10 tahun, maka Nabi mengatakan wadribuhum, pukul. Kalau nggak mau sholat pukul, supaya dianya ada rasa jeda gitu, apa jerak ya. Bukan pukulan yang mencederai, bukan, supaya dia takut, supaya benar-benar mengerjakan, walaupun awalnya takut. Kalau kebiasaan mah jadi biasa ya, jadi nggak ketakutan karena sudah terbiasa begitu. Kemudian kalau umur 10 tahun Bapak Ibu, wahjuruhum, apa tuh? Perintah Nabi mengatakan kalau sudah anak kita umurnya 10 tahun, pisah ranjang. Bapak Ibu, ya kan? Anak 10 tahun dikemel-kemel ya, seranjang gitu tuh, asli. Iya. Agama kita mengajarkan melalui kalimat Rasulullah bahwa kalau anak kita umurnya berapa tahun? 10 tahun, wajib sholat. Kalau nggak mau, sabet gitu kan. Tapi sabetnya sabet yang tidak mencederai. Misalkan sabet sapu lidi ya, sapu lidi dah, bagian kakinya gitu kan, atau dijewer gitu tuh. Demikian juga kalau umurnya sudah 10 tahun, jangan satu kasur, jangan seranjang. Ada apa tuh kira-kira? Nabi mengatakan begitu karena anak umur segitu mah sudah ngerti, mumayyiz, tamyiz, bisa mengerti lah, paham. Takutnya ibu bapak mau mengerjakan sesuatu ya, ibu bapak ibunya kan mau beribadah ya, sebagai suami istri kan kadang-kadang butuh ya berhubungan, bersenggama gitu kan. Anaknya lagi melendur, apalagi bangun gitu kan ya. Kira-kira gimana? Anak kita melihat orang tuanya bersenggama, kan jadi beban tuh ya, kurang enak itu. Makanya wajar Nabi mengatakan udah pisah ranjang. Kalau umur segitu mah sudah ngerti. Lah bagaimana rumahnya RSSSS misalkan? Gimana tuh? Rumahnya sangat sederhana. Itu mah gimana caranya? Yang penting dipisah aja ya. Atau mungkin buat kamar kecil gitu kan ya, kamar kecil gitu buat anak 10 tahun. Yang penting jangan menyatu dengan orang tuanya kalau tidur. Nggak boleh. Gitu. Berarti kalau anak kita melihat sesuatu yang berbahaya, nanti akan menjadi beban mental yang tidak baik. Kemudian untuk mencetak generasi yang kuat iman Islamnya, bagaimana orang tua mendidik akhlak mulia. Apa itu? Jangan sombong. Allah mengatakan wala tusair khaddaka linnasi, janganlah berpaling muka. Tuh, nah Allah mengatakan jangan sombong. Orang yang berpaling muka berarti tandanya tidak baik ya. Wala khaddaka linnasi, jangan sampai memalingkan wajah dari manusia. Wala tamsi fil ardi maroha, jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah tidak mencintai ya setiap orang yang sombong, berbangga diri. Apa itu? Bisa karena apa? Ucapannya terlihat sombong gitu kan? Itu Allah nggak cinta. Atau juga kesombongan dalam perbuatan. Inilah antara mukhtal dan fakhur. Itu berbeda. Sombongnya apa? Dalam hal amaliyah. Yang satu masalah ucapan yang berlebihan, kalimat-kalimat sombong. Yang kedua adalah karena perbuatannya. Sombong menampilkan dalam fisik gitu, perbuatan. Itu menjadi amanat untuk kita mencontoh, menteladani bagaimana Luqman Hakim ini mendidik anaknya supaya menjadi generasi yang kuat, generasi yang unggul dan bermartabat dengan semangat iman dan
dan Islam. Kemudian waqsid fi masyika. Sederhana, ya, jangan berlebih-lebihan dalam berjalan. Waghdud min sautika, lembutkanlah suaramu. Inna angkaral aswati, sesungguhnya yang paling suara yang paling buruk adalah la sautul hamir, seperti suaranya keledai. Nah, itu adalah beberapa hal, ya, yang menyangkut tentang bagaimana kita sebagai hamba Allah mencetak generasi-generasi yang kuat iman dan Islamnya. Jangan sampai, ya, anak-anak kita terpuruk masalah akidah, akhlak, bahkan ekonominya juga jangan terpuruk. Bagaimana Allah mengatakan dalam surat yang lain? Nih, lihat nih. Surat An-Nisa ayat 9, ya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Dan hendaklah khawatir, harus takut orang-orang yang apabila meninggalkan keturunannya setelah dia, ya, dalam kondisi lemah. Dzurriyyatan dhi'afa, keturunan yang lemah. Lemah apanya? Lemah akidah, lemah iman, lemah akhlak, lemah ekonomi. Nah, itu. Anak kita jadi tersia-sia hidupnya, tidak nyaman gitu. Khaufu, takutlah Anda sekalian, alaihim, atas mereka, jika anak kita lemah iman Islamnya dan lemah ekonominya. Falyattaqullah, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Waliyaqulu, dan katakan kepada anak-anak kita itu apa? Qaulan sadida, ngomong yang bagus. Ngomong kepada anak kita kalimat-kalimat yang berbobot, yang mengandung kemaslahatan, kebaikan. Itulah mungkin, ya, sebagai menjadi sedikit nasihat, ya. Cukup, ya, Pak? Cukup atau masih? Jam 10 lewat ini. Silakan dialog, ya. Nah, sebelum dialog ada kalimat penutup nih. Allah mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan janganlah menjerumuskan diri Anda dalam kehancuran. Berarti kita sebagai orang tua jangan sampai mencetak generasi yang bobrok. Jangan mencetak generasi yang lemah. Tapi sebaliknya, ciptakan, bentuk anak-anak kita anak yang kuat, ya, yang berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, barangkali ada pertanyaan, dibuka. Jadi begitu semangat, begitu
Karena dosen ini antusias untuk menyampaikan tema pada hari ini. Ya, tadi bagaimana para kita mencetak generasi yang berakhlak, beriman dan berislam yang kuat. Itu seperti bukan surat Quran, bukan mengajarkan kepada anaknya. Dari penyampaiannya bapak-bapak dan ibu ada yang bertanya, silakan dari ibu-ibu ada yang tanya, ada ibu juga. Iya, mungkin ibu tuh yang biasa sama anak. Iya, betul. Ada yang bertanya dari ibu? Dia psikolog. Iya, bagus. Iya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang oh gitu ya. Apa tadi kalimat yang itu tuh yang terakhir tadi belum paham, belum yang terakhir. Jumat? Nggak Jumatan. Oh gitu ya, Pak. Paham. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung ya. Terima kasih bagaimana menyikapi anak kita atau anak seorang anak muslim yang sekolahnya di tempat lembaga non muslim. Nah ini mungkin ada problem di sana nanti gitu ya. Tadi masalah pendidikan, masalah Jumatan dan sebagainya. Nah, hemat saya, maaf nih ya, hemat saya nih. Selama ada sekolahan yang bernuansa Islami, lebih baik di tempat itu gitu, di tempat Islam. Itu mah mungkin terpaksa jika tidak ada. Nah, misalkan ibu atau kita tinggalnya di daerah Bali gitu misalkan ya. Yang banyak itunya masyarakatnya komunitas non muslim. Terpaksa tuh, ya, terpaksa di tempat yang begitu. Sekarang tadi saya tanggapi jika sudah terjadi ya. Sudah terjadi anak kita ditempatkan di sekolah non muslim, bagaimana nih? Nah, yang pertama, ibu bapak sebagai memang orang tua yang berkewajiban mendidik anaknya dalam masalah akidah akhlak harus punya pegangan. Artinya anak ini benar-benar di apa ya, benar-benar dipres lah gitulah akidahnya. Karena kalau akidahnya belum kuat, dimasukkan ke tempat begitu nanti kan ikut-ikutan kan. Pas mau sekolah, mau belajar, pakai doanya doa apa gitu kan. Karena memang itunya nuansanya nuansa non Islam. Ini khawatir nih. Makanya wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan janganlah menjerumuskan dirimu ke jurang kehancuran. Kan itu kan khawatir. Namanya juga anak kan tergiring gitu dengan lingkungannya. Jadi hemat saya itu boleh dimasukkan ke tempat lembaga yang non muslim tapi terpaksa. Apa terpaksanya? Karena tidak ada yang lainnya gitu tuh.
yang kira-kira lebih nuansa-nuansa agamis Islamnya gitu. Jika benar-benar terjadi, maka langkah pertama adalah orang tua benar-benar mengontrol perkembangan anaknya, masalah keseharian dalam hal amalia-amalia kehidupannya, baik keagamaan atau lainnya. Karena khawatir, namanya juga orang kan beda agama, nanti kan digiring ya kepada nuansa-nuansa di tempat itu gitu. Satu ya. Yang kedua, bagaimana Jumatannya? Tadi Jumatan, ya kan? Memang dalam mazhab Syafi'iyah, Bu. Kalau mazhab Syafi'i, Jumatan itu minimal berapa orang? 40 jamaah. Tapi ada pendapat lain yang bukan mazhab Syafi'i, siapa gitu ya? Kalau nggak salah apa Hanafi Hambal itu, saya lupa itunya. Pokoknya di luar Syafi'i, mazhab tertentu itu boleh walaupun kurang dari 40 orang bisa Jumatan. Sekarang kan anak kecil bisa nggak jadi khotib misalkan, jadi apa? Nah, jadi kalau begitu boleh saja Jumatan. Misalkan berapa orang gitu ya, 20 orang misalkan atau 10 orang gitu, Jumatan mandiri ya gitu. Kalau memang ada yang mampu jadi petugasnya gitu, yang imam, apalagi yang khutbah gitu, yang khotib. Nah, jika benar-benar tidak ada yang mampu, terpaksa lagi namanya. Dalam hukum kalimat apa kaidah fikih, ad-daruratu tubihul maqdurat. Darurat bisa menghilangkan kewajiban. Apa? Paling dohor ya. Diganti dohor, nggak Jumatan. Makanya itu pokoknya riskan. Karena lingkungannya begitu, ya memang harus benar-benar waspada. Gitu Bu. Paham ya? Bu, paham? Atau mungkin ada yang belum dipahami? Kesini, saya nggak ngerti. Tidak bisa menafsir. Insya Allah kalau pembekalan tahu ya pembekalan Allah, ya Allah kita sudah biasa itulah karena kita insya Allah dan tahu dan insya Allah sudah dewasa. Oh gitu. Berarti anak yang sudah mapan ya. Yang saya tanyakan apakah Boleh. Yang penting tadi tidak ada kekhawatiran ya dalam hal melenceng ke yang salah. Bahkan kalau dia mampu justru menjadi lahan dakwah itu Bu, lahan dakwah. Anak-anak kita yang sudah mungkin sudah kuat ya, pernah mondok 6 tahun di luar, kemudian dia masuk ke situ di tempat lembaga tertentu, lebih hebat lagi kalau dia mampu berdakwah gitu untuk mewarnai kehidupan teman-temannya. Bagus begitu. Cuman yang dikhawatirkan itu tadi, kalau memang kitanya belum siap gitu ya, belum siap dengan perbedaan, belum siap dengan keadaan, khawatir nih tergiring dalam kondisi yang salah. Tetapi sebaliknya, kalau dia siap ya dengan kondisi komunitas yang berbeda itu, bahkan mampu mewarnai, lebih hebat lagi Bu. Gitu. Lebih hebat. Seperti orang nih bergaul nih, anak-anak muda ya. Orang-orang geng yang suka mabuk-mabukan gitu. Kitanya nih orang orang mulia nih, orang soleh. Karena memang kitanya sudah pernah pesantren, biasa di rumah juga rumah orang-orang baik gitu. Kitanya bergaul sama mereka, sama orang-orang itu tuh ya, orang bergajul tuh. Kalau dianya kuat dan tidak terpengaruh, bahkan bisa berdakwah, lebih hebat lagi itu. Lebih hebat lagi, itu lebih mulia. Namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Minimal tidak
terkotorilah, tidak terkontaminasi dengan lingkungannya. Gitu. Cukup ya? Cukup. Boleh. Yang penting jangan terkontaminasi, jangan terkotori apa lingkungannya itu. Ya silakan satu lagi bapak-bapak. Ada? Ada tuh. Ini ujung. Ini supaya ini saya nggak kerasa ini. Soal samar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bisa mendengarkan apa uraian dari Bapak Ustaz. Di sini ada sedikit pertanyaan barangkali masalah juga ya, barangkali Bapak bisa menjelaskan. Pertama masalah anak. Memang anak kan dilahirkan pada fitrahnya memang keadaan baik ya, memang harus yang baik. Cuma kadang kita sebagai orang tua kadang salah mendidik atau bagaimana gitu ya. Kadang anak bersifat apa tidak sesuai dengan harapan orang tua. Padahal kita sebagai orang tua sudah mendidik semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhannya maupun hak-hak anak-anak bisa saya lakukan gitu. Tapi kadang anak tidak memberikan apa yang kita harapkan gitu Pak. Itu apa masalahnya gitu. Terus keduanya bagaimana sih caranya agar menjadi seorang orang tua yang dididik anak itu dari saya. Bagaimana caranya biar anak itu selalu menunjukkan orang tua. Gitu. Biar Iya. apa yang dikatakan orang tua itu bisa menerima gitu. Bisa mendengarkan. Cukup. Udah. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi harapan kita kepada anak dan bagaimana menjadikan kita orang tua yang dirindukan oleh anak, oleh ibunya. Ayo anaknya ya. Orang tua yang dirindukan oleh anaknya. Yang pertama harapan kita nih, yang namanya anak itu macam-macam wataknya ya, watak dan karakternya, dan itu pasti ada hikmahnya Bapak Ibu ya. Kita sebagai orang tua tidak boleh membanding-bandingkan anak di depan anak kita. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ada yang IQ-nya pinter kan ya, lebih tinggi, ada yang agak lelet gitu misalkan. Ada yang punya kelebihan dalam hal tertentu. Di bidang ini pinter, di bidang ini nggak pinter. Tuh, kita sebagai orang tua wanti-wanti jangan suka membanding-bandingkan anak. Nanti anak kita jadi minder dan pemarah. Namanya itu orang tuanya katanya pilih kasih gitu ya. Padahal Allah kan lebih tahu hikmah dibalik anak kita itu. Ada kan bapaknya orang hebat misalkan, anaknya jadi setengah miring kan ya misalkan. Padahal orang tuanya kan orang hebat, tapi ada aja tuh anaknya 5, yang satu misalkan nggak bener gitu ya secara IQ, karena mungkin ya Allah al-Bisawab, akibat apa gitu misalkan. Ada yang meningkat secara ekonominya, ada yang rendah. Nah dalam hal ini ulangi lagi, jangan coba-coba ya orang tua membanding-bandingkan. Tapi kita harus pupuk tuh kesemangatan anak supaya terus meningkat kompetensinya dan kemampuannya. Nih, saya merasakan betapa sakitnya hati ini jika orang tua membanding-bandingkan.
Ini ada kekurangan daripada yang lainnya mungkin saja, dan kita punya kelebihan. Itu nggak usah diungkapkan di depan anak, nggak usah. Dan ternyata yang kita anggap anak ini rendah dalam hal tertentu ya, Allah berikan kemuliaan di waktu lain dia punya potensi yang bagus, luar biasa. Itulah hikmahnya Allah berikan perbedaan dengan anak-anak kita itu. Ya saya sendirilah merasakan gitu ya. Anak ini katanya kayaknya ini kurang kecerdasan, kurang cerdas lah gitu lah. Di bawah dengan adiknya misalnya, atau mungkin siapanya gitu ya. Ternyata pada waktu dia studi jadi orang hebat itu. Artinya unggul lagi tuh, unggul. Tuh. Jadi pikiran kita yang salah ini memang perlu diarahkan. Jangan punya pola pikir merendahkan anak. Dia punya kelebihan. Mau saya rasakan. Dulu secara hitung-hitungan kita rendah IQ-nya, kurang cerdas. Ternyata di luar dugaan sekian tahun menjadi orang yang sukses. Ini satu tuh. Jadi kesimpulannya jangan merendahkan anak. Karena dia masing-masing punya potensi yang berbeda-beda. Tadi yang kedua tuh menjadi orang tua yang dirindukan ya. Nih saya juga sama, belum mampu ya. Belum mampu nih. Saya belum mampu jadi orang tua yang dirindukan. Cuman ini mah yang saya paham ya, Bu. Saya merasakan atau saya mengakui belum jadi orang tua yang hebat, belum. Tapi lagi belajar. Nah, bagaimana pertanyaan ini bisa dijawab? Ini semampu saya, Bu ya. Semampu saya atau sepengetahuan saya, bagaimana caranya menjadi kita ini orang tua yang sangat dirindukan oleh anaknya, dekat gitu ya, ya kemudian ya nyaman gitu di depan kita. Nah saya mengakui dengan ini pengalaman jadi pembelajaran buat saya, pembelajaran. Saya kadang-kadang marah pada anak, ya kan? Ternyata marah saya itu menjadikan anak jadi takut dan menghindar. Saya pernah kalimat kencang pada anak. Ternyata salah itu. Akibatnya anak kita jadi menghindar, menjauh. Jadi satu tuh, ini adalah hasil pengalaman saya. Hindari kata-kata yang sangat mencederai kepada anak kita dengan kata-kata kasar. Tapi dengan seiringnya waktu, karena kita sudah pengalaman begitu, kita jadi semakin semakin hati-hati kita itu. Yang menjadi orang tua kan punya kekuasaan seperti pimpinan kepada bawahan. Ya kan gampang ngomong kasar, ya kan? Pimpinan. Maka ada hasil bacaan yang saya dapatkan, sehebat-hebatnya pemimpin adalah pemimpin yang tidak pernah marah kepada bawahannya. Karena yang namanya pimpinan, atasan itu bisa ngomong seenaknya kan? Tapi agama kita mengajarkan pemimpin yang paling hebat itu pemimpin yang tidak pernah marah-marah kepada bawahannya. Gitu. Jadi dapat disimpulkan, supaya menjadi orang tua yang dirindukan anaknya, hindari kalimat-kalimat yang menyakitkan kepada anak kita. Baik kalimat yang sifatnya kasar, kalimat-kalimat yang merendahkan, ya, ngancam, dan sebagainya. Satu tuh Ibu ya, satu. Yang kedua, kita juga jangan lupa nilai spiritualnya apa? Berdoa kepada Allah. Tadi kan sifat yang dohir ya, lahiriah gitu. Pendekatan, kata-kata yang santun, kalimatnya tidak kasar. Sekarang nilai yang lain,
spiritualnya. Doakan anak kita. Kirim Fatihah buat anak kita. Ya kan? Kita kan sering sholat qiyamul lail, tahajud atau hajat apa malam-malam. Jangan lupa kepada anak kita yang lagi belajar, yang lagi di rumah, doakan. Semoga anak-anak kita itu menjadi generasi yang kuat. Jangan lupa nih, ya Allah, anugerahkanlah anakku, ya bahasa kita ya, bahasa sini ya, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Ya Allah, anugerahkan kepada anak-anakku menjadi generasi yang kuat iman Islamnya. Kemudian berbakti kepada orang tua, kepada agama, nusa dan bangsa. Itu kan bahasa kita yang ngerti. Kalau pengen bahasa Arab, tidak ada bahasanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana hablana, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami min azwajina, istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak-anak keturunan kami, qurrata a'yun. Qurrata a'yun apa? Pandangan yang menyenangkan. Berarti anak-anak yang soleh dan solehah, istri yang solehah, anak-anak yang bagus akhlaknya, yang soleh dan solehah, yang soleh dan solehah. Itulah yang membahagiakan. Jadi doakan anak-anak kita, tidak hanya sebatas dohir, tapi juga batinnya ada ikatan. Itu Bu, ya dua hal secara lahir dan batin. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan. Tetapi yang namanya juga usaha Bu ya, bisa berhasil, bisa tidak kan? Mudah-mudahan berhasil. Mana yang dianggap itu jadi bahan percontohan, jadi bahan apa? Bahan pelajaran nih Bu. Ibu pernah dengar nggak kisah Nabi Nuh? Namanya Nabi Allah, orang hebat kan? Nabi setingkat Nabi Nuh, anaknya tidak mau beriman, ya. Itu mah udah serahkan kepada Allah, udah berusaha. Tidak mungkin Nabi Nuh tidak mengingatkan. Tidak mungkin atau mustahil Nabi Nuh tidak berdakwah, tidak mengajak anaknya lah untuk kebaikan. Tetapi sudah berjuang semaksimal mungkin, anaknya tetap menyimpang, serahkan kepada Allah. Ya kan? Itu Nabi. Kita mah berusaha lahir batin, pada akhirnya diserahkan kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya sukses ya, mendidik anak-anaknya menjadi generasi yang kuat, unggul, masalah iman Islamnya bermartabat. Ya, memang Nabi kita mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin, setiap anak yang dilahirkan, dilahirkan al-fitrah, suci bersih, seperti kertas yang putih, tidak ada apa yang kotor-kotor. Tetapi serahkan kepada Allah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah menjadikan anak kita apa, mungkin Yahudi, Nasrani kan, Majusi, yuhawidanihi au yunasironihi, mungkin mengarah kepada yang begitu-begitu, bahkan yumajisanihi, Majusi. Kenapa begitu? Berarti ada pengaruh dari lingkungan keluarga yang sangat kuat. Tadi tuh hati-hati, lingkungannya buruk, khawatir anak buruk kan gitu. Maka silahkan bersama-sama kita ya berjuang, bapak dan ibu, menampilkan diri kepada anak kita supaya jadi percontohan ya, kemuliaan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, wan nikmah. Nah, sama wawan, sakinah, mawaddah, warohmah, wan nikmah, wan nikmat. Insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih
Barangkali ada yang kurang berkenan dalam pemaparan saya, itulah kekurangan saya. Jika yang benar adalah milik Allah yang benar, al-haq min rabbik, Allah lah yang punya kebenaran. Wala takunanna minal musyrikin, jangan menjadi orang yang musyrik. Al-afa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.